Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Fatia with student ID number A1M220017. And now I want to explain about the question of acceptance and language planning, power and ideology. Now I want to explain two subtopics, namely the instrumental approach and linguistic engineering. First, I want to talk about the instrumental approach. The instrumental approach, as expressed in the New York of Punyas Lokare in 1963 and Walter Tauli in 1968, views language as mere tools for communication, necessarily imperfect in their natural state. The central aim of the language planning is the methodological movement of the linguistic system based on a language ideal which is characterized not only by linguistic efficiently, easy to learn and use, and communicative education, but also by uniform and beauty. And the second, I will explain about linguistic engineering. Is sometimes Linguistic engineering is sometimes used to refer to this approach, which often focus on change affecting the language corpus and perceives language planning as a mere technical linguistic exercise. However, the fact that acceptability doesn't depend on linguistic criteria alone becomes clear when one takes a look at the attempts to establish an artificial language as a medium for international communication. Okay, that's all my explanation about the instrumental approach and linguistic engineering. Thank you. Perkenalkan, nama saya Anggun Auliah dengan NIM A1M220001. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the social linguistic approach. Menurut Christian 1988, social linguistic approach untuk language planning menekankan konteks sosial dan simbolik dari penggunaan bahasa dan pentingnya sikap bahasa. Karena bahasa tertanam dalam kehidupan sosial penggunanya, language planning tidak dapat berjalan dengan sukses hanya dengan mempertimbangkan pertanyaan linguistik semata. Perencanaan yang efektif tergantung pada pemahaman variabel sosial, budaya, politik, dan sejarah yang relevan. Pengetahuan tentang sikap bahasa dan arah perubahan sosial dalam masyarakat tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ahli bahasa bukanlah satu-satunya yang keahliannya dibutuhkan dalam language planning. Ilmuwan politik, ekonom, sosiolog, pendidik, dan antropolog juga memiliki peran penting. Namun, tampaknya ahli sosiolinguistik sangat siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan language planning. Pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara bahasa dan masyarakat, serta keahlian dalam pertanyaan linguistik yang lebih sempit seperti saling pengertian tampaknya menjadi campuran keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang language planning. Kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan sosiolinguistik untuk perencanaan bahasa atau language planning ditekankan oleh fakta bahwa kegiatan pencernaan bahasa sering menjadi bagian dari rekayasa sosial yang lebih luas dan digunakan untuk mencapai tujuan non-linguistik, seperti modernisasi sosioekonomi atau integrasi nasional. Dalam kasus seperti itu, pilihan linguistik dibuat untuk tujuan selain linguistik dan perencanaan bahasa menjadi pusat pencapaian tujuan politik yang lebih umum. Misalnya pada awal abad ke-20, beberapa cendekiawan Cina menganggap keterbelakangan negara mereka sebagian besar disebabkan oleh sifat aksara Cina, atau jika dibandingkan dengan negara-negara barat yang secara teknis maju. Tulisan Cina diyakini sulit untuk dipelajari dan digunakan dan berkontribusi pada tingkat buta huruf yang tinggi. Keaksaraan yang luas bagaimanapun dipandang sebagai prasyarat yang diperlukan untuk penyebaran teknologi dan ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya akan memfasilitasi modernisasi masyarakat Cina yang efektif. Jadi, reformasi naskah diyakini berkontribusi langsung pada perubahan sosial. Proposal untuk reformasi aksara berfokus pada dua bidang, yaitu pengembangan aksara fonemik yang disederhanakan berdasarkan bahasa standar lisan, dan penyederhanaan dan standarisasi aksara karakter Tionghoa yang kompleks. Lebih dari 1000 sistem untuk representasi fonemik bahasa Tionghoa telah diusulkan selama 100 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut hanya Pinyin yang menggunakan alfabet Romawi dan mengasumsikan representasi fonemik
telah menerima dukungan penuh dari pemerintah sejak 1958 dan saat ini digunakan dalam program literasi dan pengajaran bahasa Tionghoa sebagai bahasa kedua. Penyederhanaan dan standarisasi naskah karakter dilakukan oleh Komite Reformasi Bahasa. Pada tahun 1964, panitia menerbitkan daftar lebih dari 2.000 karakter yang disederhanakan. My name is Nisma. My student ID number is A1M220015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi tentang language planning, power, and ideology. Pada bagian the role of elites in language planning. Peran elit dalam perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa dapat dimulai pada setiap tingkat hierarki sosial, tetapi tidak mungkin berhasil kecuali dianut dan dipromosikan oleh elit dan kontra-elit. Baik elit maupun kontra-elit tidak mungkin menerima inisiatif perencanaan bahasa oleh orang lain kecuali mereka sendiri. Mereka menganggapnya sebagai kepentingan mereka sendiri untuk melakukannya. Sementara kepentingan elit mapan untuk mempromosikan penerimaan standar, kepentingan kontra elit untuk mempromosikan penerimaan standar tandingan. Ketika kontra elit berusaha untuk melepaskan pinggiran dari pusat dan ketika elit yang ada mencoba untuk menjaga agar pinggiran tidak jatuh, mereka mempromosikan simbol kolektif afiliasi. Chopper 1989. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Endang Supriyatin. My student ID number is A1M2200005. I will explain about the development of language policies. Juan Covarrubias, 1983, has identified 4 major ideologies that underline the development of language policies. There are linguistic assimilation, linguistic pluralism, vernacularization, and internationalization. First of all, the ideology of linguistic assimilation. It is based on the belief that everyone should be able to speak and function in the dominant language of the community or nation. The second is linguistic pluralism. Linguistic pluralism stresses the multilingual reality of societies and involves the coexistence of different language groups and their right to maintain and cultivate their languages on an equitable basis. The third is vernacularization. Vernacularization involves the selection and restoration of an indigenous language or languages as main vehicles of communication and official language. The last one is the ideology of internationalization. Internationalization refers to the selection of a non-indigenous language of wider communication, often abbreviated to LWC in language planning studies, as an official language or language of instruction. Kebijakan bahasa dan hak bahasa. Pada 1990-an, gagasan tentang hak bahasa atau hak asasi manusia linguistik menjadi berpengaruh dalam penelitian dan praktik kebijakan bahasa dan menantang ideologi asimilasi linguistik yang ada. Hak bahasa dapat dianggap sebagai bagian dari hak budaya dan pada tahun 1996, Deklarasi Universal tentang Hak Linguistik ditandatangani oleh UNESCO dan sejumlah organisasi non-pemerintah di Barcelona, Spanyol. Hak-hak yang paling mendasar disebutkan dalam pasal 3, yaitu hak untuk diakui sebagai anggota suatu komunitas bahasa, hak untuk menggunakan bahasa sendiri secara pribadi dan umum, dan hak untuk menggunakan nama sendiri. Pasal 3 juga mengakui hak bahasa kolektif, yaitu hak atas pendidikan dalam bahasanya sendiri, hak untuk mengakses media dalam bahasanya sendiri, dan hak untuk berinteraksi dengan pemerintah dalam bahasanya sendiri. Apakah hak kolektif ini dapat dipenuhi biasanya bergantung pada ukuran masyarakat tutur di wilayah tertentu, yaitu hanya jika ada jumlah tutur yang cukup, maka pemerintah dapat menawarkan pendidikan bahasa ibu. Pada tahun 1996, Linguistic Society of America menerbitkan bahasa rinci hak bahasa berlaku untuk Amerika Serikat. Daftar ini merupakan titik awal yang baik untuk diskusi. Minimal, semua penduduk Amerika Serikat harus dijamin hak linguistik berikut. Pertama, untuk diizinkan mengekspresikan diri secara publik atau pribadi dalam bahasa pilihan mereka. Kedua, untuk mempertahankan bahasa ibu mereka dan jika mereka menginginkannya untuk meneruskannya kepada anak-anak.
Ketika fasilitas mereka dalam bahasa Inggris tidak memadai, untuk disediakan juru bahasa yang memenuhi syarat dalam setiap proses di mana pemerintah berusaha untuk mencabut nyawa, kebebasan, atau harta benda mereka. Selain itu, di mana ada minoritas linguistik yang substansial dalam suatu komunitas, interpretasi harus disediakan oleh pengadilan dan lembaga negara lainnya dalam hal apapun yang secara signifikan mempengaruhi publik. Keempat, agar anak-anak mereka dididik dengan cara yang secara tegas mengakui kemampuan bahasa asli mereka serta memastikan penggunaan bahasa Inggris mereka. Anak-anak dapat belajar hanya jika mereka memahami guru mereka. Akibatnya, beberapa penggunaan bahasa asli mereka di kelas seringkali digunakan jika mereka ingin dididik dengan sukses. Kelima, untuk melakukan bisnis dalam bahasa pilihan mereka. Keenam, untuk menggunakan bahasa pilihan mereka untuk percakapan pribadi di tempat kerja. Dan terakhir, memiliki kesempatan untuk belajar berbicara, membaca, dan menulis bahasa Inggris. Ahli sosiolinguistik yang berspesialisasi dalam bidang hak bahasa dan kebijakan termasuk Loftus Kutnap, Kangas tahun 2000, dan Stephen May tahun 2001.